Perkenalkan, nama saya Tiara Pamela Birmpasemba, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan mengenai applying formula and function atau menerapkan rumus dan fungsi dalam Microsoft Excel. Akan ada 6 poin yang akan kita bahas, dan yang pertama adalah create formula atau membuat rumus. Langsung saja pertama kita belajar untuk menjumlahkan nilai dalam rentang sel. Nah, di sini kita akan menjumlahkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Caranya kita pilih formula tab, kemudian kita pilih auto sum dan kita pilih sum. Oke, nah di sini kita pilih nilainya dan kita enter, maka jumlahnya akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan mencari nilai terendah atau nilai minimum. Caranya juga sama, kita pilih auto sum dan kita pilih min. Kita pilih nilainya, kemudian kita enter, nilai minimumnya muncul. Selanjutnya nilai max, sama juga caranya, kita pilih auto sum, kemudian kita pilih max dan kita pilih nilainya dan enter. Oke, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata. Nah, caranya juga sama seperti tadi, kita pilih auto sum dan kita pilih average. Kita pilih nilainya dan enter. Oke, rata-ratanya ditampilkan yaitu 63,33. Nah, sekarang kita ingin menghitung sel yang berisi nilai numerik. Caranya di auto sum kita pilih count numbers, kemudian kita pilih selnya dan enter. Nah, di sini ditampilkan angka 9. Mengapa? Karena dari sel-sel yang kita pilih tadi ada 9 sel yang di dalamnya berisi nilai numerik. Oke, sekarang kita ingin menghitung sel yang berisi semua jenis nilai, baik itu numerik maupun teks. Caranya seperti ini. Auto sum, kita pilih more function, lalu kita pilih statistical, dan kita pilih count. Nah, di sini kita pilih enter. Ditampilkan adalah 6 karena dari sel-sel yang kita pilih tadi ada 6 sel yang di dalamnya berisi semua jenis nilai, baik itu teks maupun nilai numerik. Oke, kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu enforce precedence, atau di sini kita belajar untuk merubah urutan perhitungan di dalam rumus. Nah, misalkan kita ingin menghitung sama dengan 1 ditambah 2 kurang 3 ditambah 4 kurang 5 ditambah 6. Kita lihat hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita akan menggunakan angka yang sama seperti tadi. 1 ditambah buka kurung 2 kurang 3 2 kurang 3, oke, tutup kurung, ditambah 4 di dalam kurung 4 kurang dalam kurung 5 ditambah 6. Nah, angka-angkanya sama seperti tadi, dan kita enter, hasilnya minus 7. Mengapa berbeda? Karena perbedaannya berada di dalam kurung ini. Karena angka yang berada di dalam kurung akan dijumlahkan terlebih dahulu. Oke, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu apply cell reference in formula. Nah, di sini kita belajar untuk yang pertama, referensi relatif isi sel. Bagaimana maksudnya? Jadi, misalkan kita ingin menampilkan isi dari kolom C baris 5, jadi caranya kita sama dengan tanda dolar C, tanda dolar lagi baris 5. Nah, maka akan muncul data yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita belajar untuk referensi sel lembar kerja berbeda di buku kerja yang sama. Jadi misalkan kita ingin menjumlahkan G15 ditambah dengan nilai yang berada di worksheet yang berbeda. Misalkan G15 ditambah dengan F4 ini. Lalu kita enter, hasilnya adalah 85. Bisa juga kita menjumlahkan dengan
nilai yang berada di workbook yang lain. Misalkan 60 atau G16 ditambah dengan, kita buka workbook yang lain dan ditambah dengan 5, lalu enter. Maka hasilnya adalah 65. Oke, kita masuk di dalam poin yang keempat, yaitu apply conditional logic in formula. Nah, di sini kita belajar untuk perhitungan yang menghasilkan argumen. Nah, jadi di sini di keterangan ini kita akan mengisi apakah lulus atau gagal. Caranya kita isi if, lalu buka kurung, kita pilih rata-ratanya, tutup kurung, selanjutnya lebih dari atau sama dengan 60, kita koma. Value if true, atau jika benar, kita beri di lulus. Kemudian kita koma dan kita saat ini mengisi value if false. Apabila salah, maka gagal. Oke, enter. Nah, di sini rata-rata 63,33 dinyatakan lulus karena lebih dari 60. Oke, kita masuk di dalam poin yang ke-5, yaitu apply name range in formula. Nah, di sini kita dapat mengganti nama sel. Misalkan sel E5 ini kita ganti. Misalkan dengan nama apel. Oke, jadi namanya sudah E5 diganti dengan apel. Oke. Jadi sudah bukan E5 lagi, tetapi sudah diganti menjadi apel. Atau bisa juga misalkan ini kita ganti, kita pilih define name, kemudian namanya kita ganti, misalkan anggur, lalu kita klik OK. Nah, namanya berubah menjadi anggur. Bisa juga kita menghapus, kita pilih name manager, lalu kita pilih mana yang kita ingin hapus, misalkan apel, kita delete. Oke, dan kita close dan kita lihat ya, dia berubah lagi menjadi L5. Oke, kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu apply cell range in formula. Nah, di sini kita belajar untuk secara relatif mereferensikan isi rentang sel. Nah, jadi kita masukkan sel kiri atas yang ingin kita masukkan, misalkan kita pilih zoom, kita akan menjumlahkannya ya. Sel bagian kiri atas terserah di sini saja. Oke, F7 lalu sampai dengan kita masukkan bagian kanan bawah. Sel bagian kanan bawah misalkan G11 dan hasilnya adalah 1005. Nah, bisa juga untuk mereferensikan isi rentang sel secara absolut. Jadi caranya sama dengan, lalu kita pilih zoom lagi, kita dalam kurung, nah kita pakai tanda dolar, kita tulis kolomnya, misalkan kolom E, dan dolar lagi, lalu kita pilih baris, misalkan baris ke-6, baris ke-6. Oke, kita titik 2, lalu tanda dolar lagi, kita masukkan kolomnya, misalkan kolom G, lalu kita masukkan barisnya, misalkan baris ke-7. Oke, dan kita tutup kurung dan enter. Hasilnya 395. Oke, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.